bilang, "Mas, itu anjing berhenti." Begitu pemilik anjingnya bilang gitu doang, itu anjing apa? Berhenti. Jadi saudara-saudara Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar yang harus kita lakukan itu adalah bagian dari dari proses yang harus kita lalui. Begitu anaknya pas sudah 7 balikan bisa itu anaknya berhenti nangis. Gimana kira-kira rasanya? Nangisnya kejar, nggak berhenti, tiba-tiba berhenti nangis, apa terjadi? Wah, makin khawatir. Begitu dilihat ternyata ya dari bekas tapak Ismail kecil kala itu memancarlah air. Tuh, dia harapkan rezekinya dia langsung terima, tapi ternyata Allah berkehendak justru yang langsung menerima adalah Ismail. Ya keluar, dia kumpulkan zami, ya dikumpulkan dibuat parit kecil yang diberikan air minum. Masya Allah, itu proses Pak. Kalau sudah ada air biasanya akan ada apa? Ada kehidupan, mulai burung berterbangan di atas. Ya di padang ya Sahara, ketika sudah burung berterbangan berarti orang sudah tahu di situ ada sumber air, maka para kabilah akhirnya mengetahui di situ ada sumber air, mereka kemudian membuat kemah dan memberikan ya semacam hadiah ketika mereka mengambil air kepada itu, dan akhirnya beliau jadi penguasa Zam-Zam, kehidupannya terus makin baik. Nah ini ya, ketika kita sudah ikhtiar, sudah upaya, usaha, maka apa yang terjadi? Pasti akan ada jalan, ada solusi. Jadi semuanya jangan dibayangkan badai itu besar, jangan ya. Tapi ketika kita rasakan datang sudah kehendak Allah, maka apa terjadi? Ayo buat langkah selanjutnya. Saya sadar ini semua atas kehendak Allah terjadi. Ya, ketika itu akibat perbuatan saya, kita ingin dengan istighfar. Tapi ketika saya sudah berusaha untuk yang terbaik, semuanya terjaga, tapi ternyata ini nyampe juga, ini ujian berarti. Ya, kalau seperti itu apa terjadi? Tetap step berikutnya yang kedua adalah kita harus terus keluar berikhtiar. Ikhtiar itu jadi amal soleh. Bagaimana ikhtiar terbaik itu? Ya, saudara sekalian lihat konteksnya. Ya, kalau tadi kan kisah. Ya, bagaimana Bunda Hajar dia keluar terus berikhtiar dan akhirnya mendapatkan solusi. Ya, dia carinya di mana, ketemunya di mana. Dia gimana? Allah punya rahasia. Ya, terserah Allah kok, Allah menolong kita dapat jalan apa. Yang penting ada solusinya. Betul apa tidak? Nah, saudara, ketika ada masalah, ada badai kehidupan, Allah mengilustrasikan begini. Kalau kita buka Al-Quran surah Al-Kahfi yang terakhir. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Saudara, ketika tadi sudah dengan niatnya ya berawal dari kesucian, maka yang berproses terus akhirnya sampai ke Bukit Marwah. Ya, proses itu dan akhirnya solusinya Allah berikan. Nah, saudara, saya masih di step yang kedua nih ya. Ketika kita proses ikhtiar, ya kalau merujuk kepada ayat yang tadi surah Al-Kahfi ayat ke-110 ya disebutkan ketika faman kana yarju liqa'a rabbih, ini puncak tujuan ya kan. Puncak tujuan tertinggi apa sih? Berjumpa dengan Allah gitu ya. Lah badai mah biasa lah gitu kan. Tapi kan kita harus punya puncak tujuan ya. Berawal dari sobat niat yang bagus ya, kesuciannya, marwahnya tujuannya kemana kita nih? Liqa'a Rabbi, berjumpa dengan Allah. Maka Allah sifati ikhtiar Anda harus jadi apa? Amal soleh. Begitu. Maka
kita ketika kita melaksanakan ikhtiar, jangan menyimpang dari syariat Allah. Dengan bahasa lain, Anda harus berjalan sesuai dengan syariat Allah, dan itu menjadi amal saleh. Kira-kira ketangkep maksudnya? Saya ajak mikir ya, mohon maaf malam minggu ajak mikir nih. Ya, beramal saleh. Ustaz, amal saleh itu bagaimana sih? Saya sering bilang amal saleh itu ada lillah, ingat gak? Ada billah, ada fillah. Amal saleh itu akan jadi kalau 3 unsur ini ada. Enggak ada 3 unsur ini jadi amal saleh. Bisa jadi amal pamrih, ya, bisa jadi amal salah, ya, bukan jadi amal saleh. Ya, Ustaz, apa itu lillah? Lillah itu ketika Anda beramal saleh semata karena Allah. Apa itu billah? Billah itu Anda ketika beramal soleh merasa bahwa ini adalah rahmat Allah yang telah menggerakkan kita untuk beramal soleh. Ini nih, saya bisa ngaji, saya duduk di sini. Ya, kalau Anda sudah bicara billah, kalau billah tuh saya karena Allah duduk di sini, datang karena Allah ke sini. Kalau udah billah, Anda merasa ditolong oleh Allah. Ya Allah, saya seperti ini karena Engkau yang menolong saya. Ya, dengan rahmat-Mu saya bisa seperti ini. Ibu-ibu bisa berkerudung, berjilbab yang rapi, ini apa? Billah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Tidak bakalan ujub, tak bakalan sombong. Kenapa? Saya bisa karena dibisakan oleh Allah. Saya mampu karena dimampukan oleh Allah. Ini billah. Yang ketiganya fillah, fi syariatillah. Dalam syariat Allah nggak boleh keluar dari zona Allah. Ada yang Ustaz, zona Allah itu apa? Zona Allah, ya, itu Allah telah buat area, kemudian dibatasi. Areanya luas, area dibatasi oleh apa, Pak? Oleh perintah dan larangan. Betul apa tidak? Yang tidak diperintahkan boleh, ya. Yang diperintahkan wajib, yang dilarang nggak boleh, jangan dikerjakan. Nah, itu zona Allah. Kalau orang bersikap seperti itu, namanya takwa. Ya, jadi takwa itu bagian dari apa? Dari step kedua tadi, ya, keluar dari problematika yang ada. Begitu misalnya. Ya, kalau orang muda berkata, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang takwa, Allah berikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka. Dalam rangka tadi beramal saleh, berada di zona takwa atau zona Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul solusi. Sederhana ya, sebenarnya kalau ada masalah itu, ya, tinggal sadarkan diri kita, kemudian kita ikhtiar dengan amal saleh. Ya, amal saleh berada di zona Allah. Zona Allah itu adalah zona takwa. Artinya apa? Anda mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Kalau yang diperintahkan dan dilarang itu hukumnya mubah, boleh, silakan. Begitu. Ya. Baik, sampai saat ini, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ya. Nggak terasa nanti kalau yang 9 aja. Apa bingung kira-kira? Ustaz, masalah saya gede banget, saudara. Masalah itu bukan masalah gede atau kecilnya, tapi kita bisa memandang dengan baik dan benar apa tidak masalah itu. Iya, tergantung view-nya. Ini kalau saya lihat seperti ini, view-nya kan cuma lingkaran doang. Iya. Kalau seperti ini kan seperti tabung. Kalau view-nya komprehensif, semua berbagai macam arah, kan sudah berbeda kalimatnya. Iya. Nggak ada masalah yang gede. Ketika kita selalu menghadapinya dengan cara yang benar.
Karena sesungguhnya kehidupan ini ada yang mengatur, kita hanya menjalani. Begitu Pak. Bu, Pak, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, sebutin lagi. Ya. Sampai step 2 kira-kira paham nih? Di step 2 aja kita sudah mendapatkan surprise. Yang zuku min haitsu la yahtasib, dapat rezeki dari arah yang tidak disangka. Ini surprise loh. Iya. Betul apa tidak nih? Surprise. Iya. Nah, sebetulnya ketika kita di step awal kesadaran diri terhadap kejadian itu, ya, bahwa ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, ini memang udah bagiannya, memang udah takdirnya, ya. Ketika di step awal ini, ya, kesadaran ini kemudian bahkan kita bingkai dengan sebuah kesadaran bahwa Allah pastikan yang terbaik ini buat saya, gitu. Oh, kalau sudah terus ya dibumbui dengan berbagai macam hal yang positif di step awal itu, maka ketika step awal aja Anda nggak akan terbebani dan nggak akan jadi masalah. Ya. Ini luar biasa sekali. Pernah nggak ya satu waktu malam-malam jam 12 malam misalkan lagi bawa motor tiba-tiba banyak kempes atau rantainya putus? Saya punya murid begitu, dia bilang, aduh ini jam 12 malam rantainya putus. Ya, putus apa banyak kempes? Ya, gimana? Tapi dia mikir, Allah udah pasti siapkan dengan solusinya. Ingat saudara sekalian, kesadaran ini penting, ya. Jadi step awal kalau kita betul udah bisa membuat tenang. Kalau kita baca Al-Quran, inna ma'al usri yusra, beserta kesulitan ada kemudahan. Kalau udah berpikir begitu, udah pasti tuh orang tuh selesai. Ini baru step awal loh Pak. Ini baru pikiran doang. Ini susahnya ada kemudahan. Ini problem, ada solusi. Udah gitu doang kok. Ya, tinggal apa masalahnya? Tinggal bergerak tadi, berikhtiar. Karena walaupun Anda yakin 100%, tapi Anda diem aja, gimana? Anda lapar, kira-kira gimana? Emang udah takdirnya lapar, gitu kan? Iya, betul. Karena nggak diisi, lapar. Takdirnya lapar seperti itu. Ya, apakah akan kenyang tiba-tiba? Tidak, harus ada apa? Ikhtiar. Anda keluar, ambil nasi, ambil lauk, Anda makan. Sampai mungkin ikhtiar. Ya, begitu. Tapi kalau kemudian tiba-tiba ada yang ngasih makanan, gimana? Itu namanya surprise tadi nggak? Kenapa? Biasanya seperti itu karena apa? Karena kebaikan orang tersebut, betul apa tidak? Kebaikan tersebut karena ketakwaan dia. Maka tadi, "May yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dari dia. Ya. Ustaz, bagaimana kalau ketika saya proses di awal, step pertama saya lihat ini akibat keburukan saya, Ustaz, dia bilang begitu. Nah, kalau akibat keburukan kita, saudara sekalian, ya, maka treatmentnya berbeda. Ya, gimana? Kita harus tadi berusaha untuk mendapatkan restu atau ampunan dari Allah. Ya, jadi ketika diproses ikhtiarnya, barengi dengan keinginan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, maka konsepnya bagaimana? Konsepnya surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara